Selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa. Teman-teman, di dalam pertemuan kali ini saya berada di sekitar Jawa Tengah ya, tepatnya di situs Ratu Boko ini ya teman, kalau nggak keliru ya. Di dalam pertemuan kali ini izinkan Insun atau saya membacakan sejarah atau mensejarahkan sejarah yang diceritakan oleh Sang Hyang Wisnubadra. Sejarah ini bukan didapat dari sebuah prasasti atau dari para peneliti sejarah ya, tapi ini dari Sang Hyang Wisnubadra yang lahir dari zaman ke zaman, yang di dalam kelahiran kali ini beliau adalah Kalki Avatara yang hadir untuk mensejarahkan kejadian di bumi belahan timur ini. Sejarah ini diberi judul Penjajahan Saka dan Yawana-Radea. Mina adalah pencari ikan, sedang Minanga adalah manusianya, dalam kurung nelayan. Minanga itu adalah sebutan orang pencari ikan. Seorang Minanga yang bekerja mencari ikan itu disebut Miyasa Mina. Jadi Minanga Miyasa Samina artinya orang Minanga yang sedang mencari ikan. Kalau di Jawa Dwipa disebut orang pembelah. Sama-sama mencari ikan tetapi beda penyebutannya. Tetapi orang pencari ikan ini adalah orang-orang Yawana-Radea dari Kusana. Mereka mengaku dirinya orang Minanga, yang artinya orang pencari ikan. Kedatangan mereka pertama kali pada tahun 626 Masehi dipimpin oleh Anggara dan kedua anaknya yaitu Diarsa dan Panunggalan. Kapal mereka kocar-kacir diterjang badai di sebelah barat bumi Ambara, sehingga mereka masuk ke dalam menyusuri sungai di bumi Ambara. Di tempuran sungai mereka membenahi kapal cengkrengnya dan membuat pemukiman di tebing sungai itu. Orang Minanga ini ternyata banyak temannya. Banyak berdatangan dari Kalinga, Wanga, Pundra, Baktria, Bangladesa, dan Awanga. Mereka semua ini keturunan penjajah dari Yunani, Makedonia, Romawi, dan Orissa yang dibawa oleh anaknya Polybus yang bernama Alexander Agung. Anaknya Filipus ini seorang penjajah yang lebih dikenal, Alexander the Great, dalam menjajah bangsa-bangsa, terutama bangsa timur. Peperangan terjadi di abad 4 sebelum Masehi di sungai Jilun dalam kurung Hydespas antara penjajah Makedonia yang dipimpin oleh Alexander the Great dengan Hastinapura yang dipimpin oleh Prabu Zipuru dalam kurung Puru, leluhur para Pandawa. Setelah Hastinapura kalah, terjadilah penjajahan di wilayah
dan lahirlah Kalinga, Wanga, Awanga, Pundra, dan orang Minanga yang datang di negeri Laut Selatan ini pada tahun 626 Masehi. Kedatangan para pencari ikan ini sangat meresahkan penduduk bumi Jawa Ambara. Bukan tanpa dasar, orang-orang Minanga ini kalau siang miasa mina dalam kurung mencari ikan dan membajak para saudagar yang lewat. Pada tahun 681 Masehi, Diarsa ini pindah tempat dan bermukim di hutan aren, dan mereka membuat rumah di hutan aren itu. Mereka menamai aren itu dengan sebutan ruyung, dan rumah yang terbuat dari kayu ruyung itu setelah menjadi kampung disebut nama Kampung Pagaruyung, yang artinya rumah kayu aren. Pada tahun 682 Masehi, rombongan orang Minanga setelah pindah ke Pagaruyung itu malah sering mencuri di Koying dan Kandis. Rombongan Diarsa ini mengumpulkan para pencuri ikan dari Minanga, Pundra, dan Kusana. Terjadi malam hari dengan hitungan jam itu dalam kurung sirep bocah sekitar jam 10 malam. Gerayakan itu terjadi di Kedaton Kuntala yang berpusat di negeri Teluk Selat Johor. Gerayakan garis miring perampokan besaran yang membuat penduduk Kuntala kocar-kacir, dan istana Kedaton Kuntala ambruk. Para pangeran Kuntala gugur semua, dan dipimpin Kedaton Kuntala, Datsu Sritansiu pun gugur melawan perampokan yang dilakukan oleh orang Minanga, pimpinan Diarsa ini. Rakyat Kuntala yang bisa melarikan diri ke dalam hutan Johor, yang punya kapal naik kapal menyeberangi lautan dan berlabuh di bumi Antanapura dalam kurung Kalimantan, dan di Brunei Barunepura dalam kurung Borneo garis miring Brunei. Tak lama mereka kemudian bersatu kembali dan menamakan diri sebagai bangsa Malayu dalam kurung Melayu, artinya bangsa pelarian. Setelah kejadian gerayakan di negeri Kuntala, Kedaton Tang di daratan mengirim utusannya ke Medang dan Galuh mengabarkan hancurnya negeri Kuntala dan tewasnya Tan Siuk di tangan orang-orang Minanga dan Yawana Radia dari Kusana dan sekutunya yang dipimpin oleh Diarsa dan Panunggalan. Kabar itu diterima oleh Ratu Sri Sanmaha, dan keluarga Tang izin membuat formasi jala di negeri Laut Selatan, sekarang disebut sebagai 9 garis merah putus-putus itu. Itu adalah 9 prajurit patroli laut keraton negeri Tang yang sengaja dibuat untuk menghalau datangnya orang-orang Minanga dari Yawana Radia yang telah meruntuhkan Kedaton Kuntala di Teluk Johor. Setelah Keraton Kuntala ambruk, bumi Ambarapura dikuasai orang Saka Sekitia dan Minanga
Yawana Radia dalam kurung pencari ikan, keturunan Radeyaan garis miring Raden. Kemenangan dan keberhasilan yang gilang gemilang yang dilakukan oleh Diyarsa dan Panunggalan beserta para bajak laut Minanga ini membuat orang-orang Minanga, Yawana Radia, Surya Yunani berpesta pora merayakan kemenangannya. Diyarsa menambalkan dirinya sebagai raja penguasa keturunan Yawana Radia garis miring Radia Makedonia bergelar Diyarsa Sri Jayanasa dan kerajaannya diberi nama Sriwijaya yang artinya kemenangan atau kejayaan yang gilang gemilang. Mengingat seorang pencari ikan dan seorang bajak laut bisa meruntuhkan pemerintahan yang sudah lama berdiri, merasa keturunan orang Makedonia yang disebut Yawana Radia atau orang Surya, Diyarsa pun membuat bendera kerajaannya bergambar Surya Makedonia dan pejabat-pejabatnya bergelar Radia yang artinya Surya atau orang Yunani Yawana Radia. Pada tahun 798 Masehi, sewaktu Zenata, anak Zentanu, yaitu Adipati Panangkaran, yang menggulingkan Ratu Sri Sanjaya, penguasa Medang Matriam, hingga mati. Zenata ini menambalkan dirinya sebagai Raja Jawa bergelar Damputa Sailendra Sri Jayawarman dan pusat pemerintahannya diberi nama Medang Wanua yang pusat pemerintahannya ada di Kaloran Temanggung yang terkenal bernama Ajisaka Dewata Cengkar, yaitu pemimpin Saka adalah penguasa hina, kotor dan jahat, karena Zenata ini adalah orang dari Saka Sekitia yang beralirkan Bhairawa pemakan manusia. Setelah Ajisaka Sailendra mati tahun 802 Masehi, pamannya Zenata bernama Zenliang menyerang Chenla, meruntuhkan Chenla dan Sumakedaton di daratan di semenanjung Funan. Orang-orang Zenliang adalah orang-orang Bhairawa, pemakan bangkai manusia, membuat keraton di daratan. Semua kocar-kacir menghadapi tentara Zenliang ini. Pada tahun 804, Zenliang menambalkan dirinya sebagai penguasa besar, bergelar Kaisar Khmer Jayawarman II. Setelah berkuasa di daratan, Medang Wanua diperintah oleh adiknya Diyarsa, yaitu Panunggalan, meneruskan kerajaan Medang Wanua kepada keponakannya, yaitu Damarmaya, yang bergelar Semaratungga. Ini anak Diyarsa, penguasa Sriwijaya. Mereka ini sibuk membuat candi banyak sekali dan banyak membuat arca dan patung-patung. Keluarga bajak laut Zenata, Ajisaka, beralirkan Bhairawa dan Minanga. Diyarsa beraliran Buddha. Orang-orang Minanga Sriwijaya ini banyak membuat candi dan arca bernuansa Buddha
yang paling terkenal sampai sekarang yaitu Borobudur. Mereka bangsa yang suka menumpuk-numpuk batu dan mengukir memahat di bebatuan. Pada abad 9 Masehi, cucu Diarsa yaitu Boko Bandung Pramodawardhani menyerang keraton Medang Prambono sehingga keraton Jawa Dwipa ini pun runtuh. Hualaing, adik dari Zinaru, pun ikut gugur. Begitu juga penguasa bumi Pikatan yaitu Putri Salado akhirnya magut pupuh menjadi senopati perang putri dalam kurung Roro Jonggrang garis miring ujung perang melawan Boko Bandung Pramodawardhani. Sang putri Pikatan pun akhirnya gugur. Tetapi akhirnya keturunan dari Semaratungga ini di zaman Erlangga ditumpas habis. Tetapi pada abad 13 Masehi, keturunannya Radia Martawijaya, penguasa Sriwijaya bernama Sang Ramawijaya ini ditukar dengan Putri Singosari dengan anak adik istrinya Lembutal. Dan Lembutal itu adalah laki-laki. Karena waktu itu Kebu Anabrang datang ke Sriwijaya meminta pengakuan atas kekuasaan Singosari di bumi Ambara. Martawijaya menolak karena sudah menjadi talukan Colanagara. Sebagai tanda tahlukan Singosari, anaknya Sang Ramawijaya diserahkan kepada Kebu Anabrang, tetapi minta ganti orang Singosari. Ini tidak tahu kalau Martawijaya ini lagi menyebar bibit atau menitipkan bibit sebelum Sriwijaya ambruk digempur bangsa Colanagara. Orang Colanagara pun tidak tahu kalau dikelabui. Dipikir Sriwijaya tidak punya penerus laki-laki karena anaknya yang ada itu perempuan. Jadi tidak ditumpas habis. Tidak taunya bibitannya dibawa di Jawa Dwipa, di Singosari. Anak Martawijaya ini kelak yang disebut Joko Sesulih. Dalam kurung pemuda yang ditukar, bukan Joko Sesuruh. Sumber keluarga Badra garis miring Wisnu Badra garis miring Sang Hyang Wisnubadra yang berbicara atau mengabarkan. Baik teman-teman, sementara hanya itu yang dapat saya sejarahkan tentang rututan sejarah penjajahan di negeri Laut Selatan oleh bangsa Yawanaradia dan Saka Sekitia, keturunan Yunani. Seperti biasa, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwipa.